Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan ngebahas salah satu hal yang berbeda. Yang dimana di sini gua akan ngebahas lanjutan dari manhwa Became the Patron Villain atau The Patron Villain. Bisa disebut juga ini adalah salah satu manhwa yang lagi populer. Jadi ceritanya di sini gua akan mengambil pada lanjutan manhwanya, tepatnya kelanjutan setelah chapter 20-nya. Tentu saja di sini gua akan melanjutkan dengan berpatokan kepada novelnya, yang dimana kelanjutan chapter 20 pada manhwanya tepatnya pada novel chapter 26. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Seperti yang kalian tahu, pada akhir chapter 20 manhwanya di situ memperlihatkan Deus yang menghajar Vilan yang merupakan salah satu kenaik sepertinya secara sepihak, dikarenakan Vilan berani menghina dan berani menantang duel Kon Palatio. Tentu saja pada waktu itu Alon Palatio sama sekali nggak tahu kenapa Deus tiba-tiba menghajar Vilan seperti itu, lantaran dirinya tidak pernah sekalipun bertemu dan bertatap muka dengan Deus. Nah, di sini gua akan mencoba melanjutkan alur ceritanya dari sini. Pada scene awal akan memperlihatkan kedatangan dari Deus yang mulai berjalan mendekati Alon setelah menghajar Vilan secara sepihak. Nah, saat itu setelah cukup dekat dengan Alon, ketika itu Deus mulai membungkukkan dirinya dan mulai berkata, "Aku akan melayanimu sang penyelamat." Tentu saja pada waktu itu Alon yang melihat kalau Deus tiba-tiba membungkuk hormat kepadanya mulai menjadi bingung. Entah apa yang terjadi, dirinya mulai berpikir bagaimana tiba-tiba situasi menjadi seperti sekarang. Tentu saja pada waktu itu para prajurit yang menyaksikan hal tersebut menjadi sangat bingung, lantaran Deus yang merupakan salah satu kenaik yang sangat dihormati dan memiliki title resmi, yaitu seorang Swordless, mulai membungkuk hormat kepada seorang Kon yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Pada waktu itu, Alon yang melihat Deus membungkuk hormat kepadanya mulai secara alami menganggukkan kepalanya dengan melihat ke arah Vilan yang telah berlumuran dengan darah setelah dihajar oleh Deus. Lalu saat itu ternyata juga terdapat salah satu kesatria yang sangat hobi bergosip, yaitu Malon. Dirinya sangat tak menyangka kalau Kon Palatio berhasil membuat Deus yang disebut-sebut sebagai kenaik terkuat membungkuk hormat kepadanya. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Malon merupakan salah satu anak buah dari Vilan dan dirinya sangat menyaksikan Kon Palatio akan dihancurkan secara sepihak oleh Vilan. Akan tetapi hal yang dilihat olehnya saat ini sangat berbeda dengan apa yang telah diimpikannya. Di sini tentu saja mau nggak mau baik dari dirinya dan para ksatria lain mulai menjadi sangat penasaran apa hubungan sebenarnya antara Deus dan juga Kon Palatio ini. Begitulah kira-kira awal mula ketenaran dari Kon Alon Palatio di kerajaan Caliban, dikarenakan dirinya berhasil membuat peristiwa seperti tadi. Oh ya, di sini kalian harus tahu, menurut info dari para prajurit, diketahui kalau Deus sama sekali nggak pernah membungkuk kepada siapapun kecuali Raja Caliban saat ini. Itu pun dia membungkuk tidak dengan menunjukkan rasa hormatnya secara tulus. Saking gilanya, Deus juga pernah menampar pangeran kedua secara telak lantaran merayu saudarinya. Saat itu Deus sama sekali tidak mendapatkan hukuman apapun dari kerajaan. Dari sini saja bisa diketahui kalau Deus dinilai setinggi itu oleh kerajaan Caliban dan dia bahkan lebih bernilai daripada pangeran kerajaan. Jadi bisa dibilang ini adalah hal yang sangat mencengangkan melihat Deus yang merupakan seorang Swordless membungkuk secara penuh hormat kepada seorang Kon yang berasal dari kerajaan lain. Segitu penasarannya perasaan para prajurit dan perasaan semua orang yang menyaksikan kalau seorang Swordless
yang merupakan deus membungkuk secara terhormat kepada Kon Alon Palatio. Kemudian pada waktu itu scene akan berganti lagi, yang di sini memperlihatkan Deus yang menyambut kedatangan dari Alon di sebuah mansion yang terlihat sangat mewah dan sangat besar di hadapannya Kon Palatio. Pada waktu itu Alon memperhatikan keadaan sekitarnya. Sepertinya mansion yang dimiliki oleh Deus merupakan mansion yang paling mewah yang ada di kerajaan itu. Tentu saja di sini melihat mansion yang dipunyai oleh Deus, Alon semakin penasaran setinggi apakah prestasi yang dimiliki oleh anaknya Deus sehingga mendapatkan pelayanan seperti sekarang. Lalu pada saat itu dipersilahkanlah Alon dan Evan untuk memasuki mansion itu oleh Deus. Dan mereka sampai kepada ruang tamu. Kemudian di dalam ruang tamu saat itu Deus mempersilahkan kepada Alon untuk menduduki kursi kehormatan. Bisa dibilang itu adalah kursi dengan kedudukan yang tertinggi yang ada di ruang tamu itu. Nah, pada waktu itu Alon yang dipersilahkan untuk duduk di kursi terhormat menjadi bingung. Lantaran bukannya tuan rumah dari mansion ini adalah anaknya Deus. Kenapa bisa dirinya lah yang duduk di kursi kehormatan? Itulah yang dipikirkan oleh Alon. Akan tetapi tentu saja melihat ekspresi ketulusan di wajahnya Deus, saat itu Alon mau gak mau mulai memutuskan untuk duduk di kursi kehormatan itu. Nah, pada waktu itu setelah Alon duduk di kursi kehormatan, dirinya menjadi bingung bagaimana membuka topik obrolan ketika berbicara dengan Deus pada saat ini. Lantaran dirinya tidak pernah sama sekali bertatap muka dengan Deus sebelumnya. Di dalam pikirannya saat itu Alon berpikir, situasi ini sangat mirip ketika seorang ayah baru pertama kali bertemu dengan anaknya setelah merantau cukup lama. Namun saat itu Alon memilih untuk diam beberapa saat sambil memperhatikan seperti apa rupa dari Deus saat ini. Bisa dilihat bahwa anak yang telah dibesarkannya telah menjadi cukup dewasa dengan hanya melihat penampilan Deus saat ini. Akan tetapi setelah beberapa saat memperhatikan Deus, sama sekali tidak ada tanda-tanda percakapan akan dimulai. Di sini Alon benar-benar bingung apa dan bagaimana cara untuk memulai percakapan ini. Pada waktu itu Alon mulai mendapatkan ide bagaimana cara membuka topik obrolan ini. Di sini dirinya menyinggung hadiah yang telah dipersiapkannya dengan menyebutkannya kepada Evan. Pada waktu itu Alon berkata, "Evan, keluarkan hadiah yang telah kita persiapkan sebelumnya dan berikan kepada Deus." Saat itu terlihat kalau Evan mengeluarkan sebuah hadiah yang telah dibungkus sedemikian rupa kepada Deus. Namun setelah menyerahkan itu bukannya terjadi obrolan, akan tetapi mulai terjadi lagi keheningan dan tidak ada sama sekali tanda-tanda kalau Deus akan berkata sesuatu kepada dirinya. Akan tetapi ketika melihat Deus yang terdiam beberapa saat, ketika itu Alon mulai bertanya, "Kenapa dirimu tidak membuka hadiah itu sekarang?" Nah, di sini mulailah Deus berkata, "Membuka hadiah pada waktu pertemuan seperti saat ini adalah sesuatu yang sangat tidak sopan." Nah, ketika Deus berkata seperti itu, mulai lagi terjadi keheningan. Tidak ada tanda-tanda obrolan akan terjadi antara keduanya lagi. Namun pada waktu itu keheningan tersebut mulai sirna dengan melihat kedatangan dari saudarinya Deus, yaitu Sylvie, yang dimana pada waktu itu dirinya meneriakan nama Evan. Pada waktu itu Sylvie mulai berkata kepada Evan kalau dirinya sangat merindukan kedatangan dari Evan lantaran telah lama tidak bertemu. Nah, di sini Evan yang melihat kedatangan dari Sylvie mulai tersenyum sambil berkata kalau dirinya juga merindukan Sylvie dan dia ingin berbincang-bincang dengan Sylvie dengan segera. Nah, di sini mulai terlihat ekspresi kecemburuan di wajahnya Deus
melihat adiknya yaitu Sylvie sepertinya akrab dengan pria lain yaitu Evan. Pada waktu itu Zeus berkata, "Dirimu tidak sepantasnya akrab dengan pria tua, wahai saudariku. Kenapa kau bisa seakrab itu dengannya?" Namun saat itu perkataan dari Zeus sama sekali tidak dihiraukan kembali oleh adiknya Sylvie. Di situ adiknya mulai mengobrol beberapa patah kata dengan duduk di sampingnya Evan. Tentu saja melihat tingkah dari Zeus, Alon mulai tertawa. Dirinya mengatakan di dalam hatinya kalau sepertinya Zeus merupakan seseorang yang bertipe siskon. Nah, pada waktu itu Sylvie mulai mengobrol dengan Alon kali ini. Di sini Sylvie mengatakan, "Anda adalah Convallatio yang merupakan sponsorku di masa lalu, bukan?" Nah, di sini Alon yang mendapatkan pertanyaan seperti itu mulai berkata, "Ya, aku adalah Con Alon Vallatio, seseorang yang pernah mengirimkan sponsor kepada dirimu di masa lalu." Di sini Sylvie bertanya kepada Convallatio, "Apa tujuan dirimu? Kenapa engkau menolongku seperti itu di masa lalu, wahai Convallatio?" Pada waktu itu dengan ekspresi yang tanpa emosi, Alon berkata, "Jika diriku tidak menolong dirimu di masa lalu, bisa dikatakan saudaramu yaitu Zeus akan menjadi mesin pembunuh pada saat sekarang." Nah, di sini sekali lagi timbul kekaguman dari Zeus kepada Alon yang merupakan seorang Hetman. Pada saat itu dirinya sekali lagi menyatakan rasa hormatnya kepada Alon di dalam hatinya lantaran bisa menebak jalur hidupnya sedemikian rinci. Kemudian pada saat itu scene akan berganti lagi, yang di sini memperlihatkan saat setelah Sylvie meninggalkan ruangan tamu. Jadi pada waktu itu terjadilah beberapa obrolan antara Alon dan juga Zeus. Alon di situ bertanya kepada Zeus, apakah Zeus bisa mengabulkan salah satu permintaannya. Sebenarnya di sini Alon telah bersiap kalau sekiranya Zeus keberatan dan menanyakan apa isi permintaan dari dirinya. Akan tetapi respon dari Zeus sangat berbeda dengan yang telah dibayangkannya. Pada waktu itu Zeus hanya berkata, "Silahkan membuat permintaan." Dan hal inilah yang membuat Alon langsung menjadi kebingungan. Di dalam pikiran Alon, dia berpikir sebenarnya orang normal akan mulai bertanya apa isi permintaan yang akan dilakukan seseorang yang baru pertama kali ditemuinya. Dan di sini kenapa bisa Zeus bisa dengan semudah itu akan mengabulkan permintaan yang diminta olehnya. Dengan mengenyampingkan pertanyaan itu di dalam pikirannya, saat itu Alon mulai berkata, "Aku ingin mengajakmu Zeus ke arah utara." Saat itu Zeus langsung merespon dengan mengatakan, "Baik, aku akan ikut dengan dirimu ke utara." Tentu saja respon yang sangat cepat dari Zeus membuat Alon mulai berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa Zeus dengan semudah itu setuju untuk pergi ke utara dengannya? Saking penasarannya saat itu Alon bertanya, kenapa bisa dengan mudah dirimu setuju semudah itu untuk pergi ke utara? Zeus di sini menjelaskan kalau dirinya telah ada rencana sebelumnya untuk melakukan ekspedisi juga ke arah utara. Mendengarkan perkataan dari Zeus, saat itu Alon kembali bertanya, "Di sini aku ingin meminjam salah satu pusaka dari kerajaan Caliban, yaitu cincin keserakahan." Sebenarnya ketika menanyakan ini, Alon telah berpikir kalau sekiranya Zeus akan keberatan dan akan mulai bertanya apa yang akan dilakukan Alon dengan cincin keserakahan itu. Namun pada waktu itu siapa yang menyangka kalau jawaban dari Zeus adalah, "Baik, aku akan mengambil cincin keserakahan dengan segera." Mendengarkan hal itu tentu saja Alon menjadi sangat kebingungan lantaran Zeus sama sekali nggak pernah bertanya dan sama sekali nggak merasa keberatan untuk membawa salah satu pusaka yang paling penting
yang ada di kerajaan Caliban. Di sini Alon kembali bertanya, tahukah kau di mana letak pusaka cincin keserakahan itu? Deus di sini menerangkan kalau sepertinya cincin keserakahan berada di ruang tahta yang dimiliki oleh Raja Caliban. Di sini Alon kembali bertanya, jadi bagaimana kau akan mengambil cincin keserakahan itu? Deus di sini menerangkan kalau dirinya bisa aja dengan mudah mengambil cincin itu dengan segera, dikarenakan tantangan terbesarnya hanyalah Raja Caliban seorang. Nah, di sini tentu saja apa yang dikatakan oleh Deus berhasil membuat Alon menjadi kebingungan kembali lantaran sepertinya Raja Caliban benar-benar tidak dianggap setinggi itu oleh Deus. Di sini Alon berkata kalau dirinya tidak membutuhkan dengan segera cincin itu, akan tetapi dia akan membutuhkannya pada waktu ke depannya. Di sini Deus kembali mengiyakan dengan mengatakan kalau dia akan mengambil cincin itu dengan segera. Lalu pada waktu itu scene akan berganti lagi pada keesokan harinya, yang dimana saat itu terjadi satu hal yang sangat tak terduga oleh Alon. Bayangin, saat itu Alon bangun dari tidurnya dan di situ terdapat Deus yang langsung membawakan cincin keserakahan beserta kotak penyimpanannya. Nah, begitulah kira-kira akhir pembahasan kali ini yang berkaitan dengan lanjutan manhwa Became the Best Friend Villain chapter 20 pada web novelnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.